Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa asidna bihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengurus Masjid Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, eh, tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah, dan seluruh para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kajian hadis setelah kemarin ya. Kemarin kita tidak sempat melakukan kajian hadis karena ada uzur syar'i. Kemudian eh, hari ini kita bisa kembali, kita berdoa semoga pekan kemarin kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas niat kita, yaitu niat melaksanakan untuk kajian tetapi qadarullah tidak jadi. Semoga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita niat mengaji dan Allah izinkan dan terjadi, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan mengizinkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis kita pada hari ini adalah larangan menampakkan kemaksiatan ya. Larangan menampakkan kemaksiatan. Hadis ke-52. Larangan menampakkan kemaksiatan. Mari kita sama-sama membaca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amala ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Nah, barakallah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, seluruh umatku akan selamat, dan diampuni maksudnya. Seluruh umatku akan selamat dan akan diampuni. Kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan. Kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan. Apa maksud menampakkan kemaksiatan? Di antara di antara bentuk menampakkan kemaksiatan adalah apabila seseorang melakukan dosa atau maksiat atau amalan keburukan di malam hari dan Allah telah menutup keburukannya itu, kemudian lalu pada pagi harinya dia mengatakan kepada temannya, kepada saudaranya, dia katakan, wahai fulan, tadi malam
aku melakukan begini dan begini. Sungguh malam itu aibnya telah ditutup oleh Allah. Lalu pada pagi hari dia membuka tabir Allah untuknya. Hadis Bukhari. Jadi hadis ini adalah bercerita tentang larangan untuk menampakkan atau menceritakan maksiat dan tidak boleh untuk menceritakan kemaksiatannya. Jadi tidak boleh kita membanggakan atas maksiat yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita akan jelaskan sedikit atau satu kata demi kata dari hadis ini ya. Baik, kita akan lihat hadisnya sekali lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku akan selamat. Selamat di sini bermakna dua. Pertama, mu'afa, selamat di sini dilindungi dari bahaya-bahaya. Adapun selamat maksud yang kedua, insya Allah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, dijaga, dan insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya, seluruh umatku akan selamat dari bahaya, selamat dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan, insya Allah Allah akan ampuni seluruhnya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kecuali orang-orang yang menampakkan maksiat. Menampakkan maksiat. Ini pengecualiannya. Jadi orang yang menampakkan kemaksiatan, dialah yang tidak dapat keselamatan dan penjagaan dan perlindungan dan bahkan bisa tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksud menampakkan maksiat? Menampakkan maksiat itu yang paling pertama sesuai dengan hadis ini maknanya adalah menceritakan keburukan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan masa lalu. Ini makna dari menampakkan kemaksiatan. Dulu di masa lalu dia bermaksiat, minum minuman keras. Sudah lama dan sudah bertaubat dan sudah berteman dengan teman yang saleh. Dan teman-teman yang saleh ini tidak mengetahui maksiat itu. Tetapi dia malah menceritakan bahwa dulu saya di masa muda, saya itu peminum khamr yang sangat berat. Nah, orang ini masuk kepada menampakkan maksiat.
Artinya teman-teman yang soleh, tetangganya, sahabatnya yang baru ini, yang tidak pernah mengetahui bahwa dia dulu meminum khamar, sekarang jadi tahu bahwa dia dulu pernah bermaksiat meminum khamar, disebabkan dia menceritakannya. Disebabkan dia menceritakan. Misalnya lagi, sekarang sudah taubat, sudah bersama majelis taklim, sudah punya rekan-rekan baru yang soleh-soleh. Terus dia bicara dan ngobrol dengan saudaranya, dengan temannya, berbicara tentang masa lalu, kemudian dia mengungkapkan dosa masa lalu. Dia bilang, saya dulu pernah mencuri, misalnya. Nauzubillah, saya dulu pernah berlaku maksiat A dan B. Nauzubillah. Saya dulu pernah menjadi seorang A dan seorang B. Maksiat. Dia ungkap maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan yang lalu. Padahal yang mendengar itu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah tahu, ya. Atau dia bermaksiat sembunyi-sembunyi, tidak mesti masa lalu, sembunyi-sembunyi. Di pagi hari dia bermaksiat atau di malam hari dia bermaksiat. Dia melakukan maksiat A, B, C, D, E, banyaklah jenis-jenis maksiat. Dari yang ringan sampai yang besar. Dari mulai maksiat eh, syirik, naudzubillah, menggunakan jimat, menggunakan keris, menggunakan eh, jampi-jampi, atau mendatangi dukun, atau menggunakan susuk dan lain sebagainya, maksiat yang pernah dia lakukan. Atau maksiat-maksiat berkaitan dengan harta haram, pernah mencuri, pernah memakan harta anak yatim, pernah memakan harta sedekah, pernah memanipulasi angka dalam laporan, pernah mengambil harta tempat kerja atau kantor, pernah merubah kwitansi, dan maksiat-maksiat lainnya berkaitan dengan harta, atau pernah menjual sesuatu yang buruk tapi ditutupi aibnya, pernah memakan harta waris tanpa hak dengan cara yang hak, dan pernah melakukan maksiat-maksiat harta lainnya di masa lalu atau di saat tersembunyi tidak ada yang tahu. Dia maksiat, Allah Azza wa Jalla tidak mengungkapnya saat itu. Allah tutup dia dari makhluk yang lain. Ketika dia bermaksiat, Allah tidak kirim hamba yang lain untuk melihatnya. Ketika dia bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Allah bisa menampakkan maksiat seseorang dengan banyak cara. Dikirimnya makhluk lain untuk melihatnya, dikirimnya keadaan-keadaan tertentu sehingga tertampak, terlihat, atau Allah bikin dia khilaf sampai tertinggal jejak sehingga terlihatlah maksiatnya. Bisa. Allah punya cara yang sangat-sangat banyak untuk mengungkap maksiat-maksiat kita dulu. Misalnya, ternyata masih ada rekaman jejak dia dulu pernah bermaksiat A dan B di dalam rekaman jejak foto-fotonya, misalnya di internet, ya. Misalnya ada rekaman jejak dari segi foto atau rekaman jejak
dari dari seseorang yang melihat dari dia dan seterusnya. Artinya bisa saja Allah Azza wa Jalla menampakkan maksiat kita, itu bisa saja. Baik maksiat yang tersembunyi atau yang masa lalu. Bisa saja kita bermaksiat sembunyi-sembunyi. Terus Allah tampakkan maksiat itu dalam mimpi seseorang, dalam mimpi orang tua kita, dalam mimpi fulan, dalam mimpi fulan, bisa saja. Semuanya bisa terjadi. Jadi cara Allah untuk menampakkan maksiat seseorang itu sangat banyak cara. Tetapi dalam kasus atau kisah dalam hadis ini, orang itu bermaksiat Allah tutup. Ketika dia lakukan syirik, tidak tahu orang lain. Ketika dia melakukan kecurangan dalam harta, tidak tahu orang lain. Ketika dia minum minuman khamar, orang lain tidak tahu. Ketika dia berdua-duaan dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahram, Allah tutup dan orang lain tidak tahu. Ya, ketika dia mengumbar aurat, ya, dia tidak bisa membedakan mahram dan tidak mahram. Dia berperilaku kepada semua orang disamakan saja, tidak ada batasan. Atau ketika dia dulu bekerja di tempat-tempat yang pemaksiat, tempat-tempat hiburan misalnya, atau ini dan itu, banyak maksiat. Nah, maksiat-maksiat ini yang pernah dia lakukan baik masa lalu ataupun dia lakukan karena dia tersembunyi-sembunyi, ini kan sudah ditutup oleh Allah. Sudah ditutup. Dia sekarang masuk ke satu lingkungan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Saat bermaksiat tidak ada yang melihat, saat bermaksiat yang melihat hanya sedikit, saat bermaksiat tidak ada hal-hal yang membuat nama dia terkenal. Ya, bisa saja Allah berkehendak kaum muslimin. Kita pernah melihat ada orang yang eh, bermaksiat dia sembunyikan tapi terungkap akhirnya. Bisa Allah mengungkap maksiat seseorang. Sangat bisa. Tetapi Allah berkehendak untuk menutupinya. Allah menutup maksiat dengan sitrahu, dengan penutup sehingga orang tersebut tidak terlihat oleh orang lain maksiatnya. Orang tersebut akhirnya terlihat baiknya saja, terlihat solehnya saja. Buruknya ditutup oleh Allah. Padahal sebenarnya dia A dan B, C dan D. Sebenarnya dia itu misalnya pemarah. Sebenarnya dia itu kalau berbicara lisannya kasar. Sebenarnya dia itu kalau di rumah sholatnya tidak tepat waktu. Sebenarnya dia itu eh, suka tidak peduli aurat kalau di rumah. Sebenarnya dia itu A dan B. Sebenarnya dia itu banyak hal yang Allah tutup dari diri kita itu. Jadi kemuliaan kita ini sebenarnya karena Allah tutup aurat itu, Allah tutup apa aib-aib itu. Allah tutup kesalahan-kesalahan itu. Ikan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ditutup oleh Allah karena tadi karena kasih sayang Allah dengan sitr, dengan penutup Allah Azza wa Jalla. Allah Maha berkehendak untuk mengungkap kemaksiatan seseorang. Eh, ada ya sebuah hadis yang pernah Anda baca bahwa Allah mampu mengungkap aib seseorang di dalam rumahnya sendiri. Karena dia bermuka dua, di luar dia baik, nauzubillah, di dalam dia tidak baik, nauzubillah. Tapi Allah bisa mengungkap kebermukaan duanya itu. Ya, jadi Allah bisa mengungkap.
Orang munafik itu diungkap oleh Allah kemunafikannya dengan cara-cara Allah Azza wa Jalla. Berpura-pura saleh, berpura-pura salat di masjid. Munafik, bunglon. Kalau dia lagi ada orang-orang soleh, dia ikut soleh. Kalau ada orang-orang pemaksiat, dia ikut maksiat. Munafik. Tapi diungkap oleh Allah Azza wa Jalla kemunafikannya. Jadi kita tidak boleh eh, merasa aman dan tenang jika kita bermaksiat dan tidak berhasil dilihat oleh orang lain. Itu sebenarnya karena Allah menutup, subhanallah. Karena Allah menutup, subhanallah. Itu kasih sayang Allah, itu rahmat Allah. Benar, sesungguhnya Allah bisa saja mengungkap kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-khilafan kita bisa diungkap oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang maha kuasa. Ya, Masya Allah banyak sekali. Eh, banyak ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, Allah Subhanahu wa taala maha maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu dosa-dosa kita, kesalahan kita. Bahkan Allah tahu isi hati kita, termasuk isi hati. Isi hati kita yang sudah disimpan oleh Allah ini. Dulu kita pernah punya sifat bangga-bangga, sombong-sombong. Allah tutup. Sekarang kita taubat, kita nauzubillah, semoga Allah jaga hati kita. Ya Allah, jangan sampai aku sombong lagi. Jangan sampai aku A dan B lagi. Ujub, sum'ah, ria. Dulu mungkin itu tujuannya. Tapi udah taubat, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bersihkan hati aku. Nah ini jangan diungkap. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi. Nah kita ini harus menghargai, mengagungkan, memuliakan Allah. Salah satu cara memuliakan Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aib dan dosa-dosa. Jadi intinya jangan menceritakan maksiat dan dosa dan keburukan kita yang sudah Allah tutup. Jangan. Karena Allah tidak suka orang yang menampakkan maksiat, menceritakan maksiat. Jangan bilang saya dulu pernah A, B, C, D. Jangan. Orang tidak tahu. Biar saja. Biar Allah memaafkan kita. Kita renungkan saja dosa-dosa itu, maksiat itu. Dan kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diumbar, jangan diungkap. Nah, ini makna dari menampakkan maksiat. Makna pertama dari menampakkan maksiat yaitu menceritakan maksiat yang sebelumnya sudah Allah Azza wa Jalla tutup dan sembunyikan. Ya, itu penting untuk kita jaga. Seandainya pun kita mau ustadz, bertanya kepada ustadz dalam pengajian tentang perilaku dosa yang pernah kita lakukan zaman dulu. Itu bertanya di majelis taklim, ada orang lain, ada guru kita. Maka sebaiknya kita tidak menyebut diri kita. Jangan kita sampaikan dulu saya telah melakukan ini dan ini di depan forum. Tidak boleh. Di depan forum tidak boleh. Jangan sebutkan itu. Jangan ceritakan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Terus apa yang diminta? Sudah simpan saja dan bertaubat sebanyak-banyaknya dan jangan pernah mengulangi. Dulu di zaman Nabi SAW pernah ada seorang laki-laki dan seorang wanita dari kampung Al-Ghamidi. Al-Imra'ah Al-Ghamidiyah, seorang perempuan dari kampung Ghamidi dan laki-laki juga dari kampung Ghamidi. Mereka sudah menikah
yang laki-laki sudah menikah, yang perempuan juga sudah menikah. Menikah, yang laki-laki menikah dengan perempuan yang lain, yang perempuan juga menikah dengan yang lain. Dua-duanya sama-sama sudah menikah, punya suami yang satu punya istri. Tetapi laki-laki ini berzina dan perempuan ini berzina. Tidak ada yang tahu mereka berzina. Tidak ada yang melihat mereka berzina. Mereka berselingkuh atau berzina. Ya, tidak ada yang tahu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki datang, di waktu yang lain perempuan datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina, mohon cambuk saya atau hukum saya. Nah, waktu itu, waktu laki-laki itu datang dan perempuan itu datang, saat itu Nabi SAW menyuruh mereka untuk pulang. Maka Nabi SAW mengatakan, pastikan apakah cerita Anda ini benar atau Anda kurang sehat atau Anda sedang A dan B dalam keadaan yang waras atau tidak. Coba pastikan. Artinya Nabi tidak suka juga waktu itu sahabat menceritakan aib itu dan minta dihukum padahal. Mereka mengatakan, ya Rasulullah tahhirni, bersihkan kami. Sucikan kami dari dosa-dosa kami, yaitu dosa zina. Sampai Nabi bertanya, apakah benar? Apakah engkau menciumnya saja? Kata Nabi. Tidak, bukan hanya menciumnya saja, tapi benar-benar sampai terjadi zina. Jadi Nabi SAW eh, sebenarnya tidak menginginkan itu diungkapkan. Ya, tapi dia tetap mengungkapkan dan Nabi mengatakan pertama kali dia datang Nabi mengatakan irji, pulanglah, watub ilallah, pulanglah dan bertaubatlah kepada Allah. Si laki-laki suruh pulang, perempuan itu suruh pulang, bertaubatlah kepada Allah. Jadi Nabi sendiri awalnya tuh dalam hadis itu Nabi juga tidak suka mendengar itu, suruh pulang saja. Sudah sembunyikan saja. Saya pernah berzina ini dan itu. Kecuali benar-benar ada keperluan dan itu masuk ke mahkamah misalnya. Ada mahkamah, beda kalau ada mahkamah. Tapi kalau tidak masuk mahkamah, bahkan hukum zina sekalipun itu, orang yang berzina itu melihat hadis yang tadi ini cerita wanita Ghamidiyah dan laki-laki Ghamidiyah itu kalau tidak di mahkamah itu tidak perlu menyerahkan diri mengatakan saya berzina dengan fulan, itu nggak perlu. Tapi beristighfarlah banyak-banyak dan minta ampun ampun kepada Allah dan tutuplah aib itu. Jangan pernah cerita. Nah itu laki-laki itu disuruh pulang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Pulang. Jangan kau, yakni cukup pulang dan bertaubat kepada Allah. Cuman itu yang diminta Nabi. Perempuan itu juga pulang dan bertaubat kepada Allah. Nabi tidak mengambil tindakan saat itu. Kemudian ternyata laki-laki itu dan juga perempuan itu mereka masih belum nyaman, belum nyaman. Hatinya masih tidak nyaman. Akhirnya mereka menceritakan kepada Nabi datang kedua kalinya. Ya Rasulullah tahhirni ya Rasulullah. Sucikan aku. Aku tidak mau dengan dosa zina ini. Yang kedua kalinya pun Nabi mengatakan pulang. Baru yang ketiga datang lagi kemudian baru Nabi terapkan hukum rajam. Sampai mereka berdua kena hukum rajam dan meninggal dunia. Tetapi ada prosesnya. Yang perempuan itu juga karena dia hamil suruh pulang dulu sampai melahirkan. Setelah itu datang lagi suruh pulang lagi sampai menyusui. Artinya sebenarnya Nabi SAW lebih mengutamakan mereka itu menyembunyikannya dan pulang. Itu jawaban Nabi yang pertama, menyembunyikannya dan pulang. Sebab apa? Sebab Allah sudah sembunyikan, sudah istighfar aja, jangan diceritakan. Karena ini bukan sedang mahkamah, bukan sedang ada laporan dari sang suami, dari sang istri, bukan sedang ada kasus, tapi tersembunyi semua. Maka taubat, ya.
tersembunyi itu taubatkan. Jangan diteruskan. Mentang-mentang tersembunyi diteruskan, diteruskan, diteruskan. Hati-hati. Kalau meremehkan maksiat yang Allah sembunyikan dan dia terus-teruskan, ini malah bahaya. Ya, oh nggak ketahuan terus. Ini justru bahaya. Ini bisa menyebabkan tenggelam dalam kemaksiatan dan Allah biarkan dia terus tenggelam dalam permaksiatan. Jangan sudah tersembunyi, tidak diketahui, istighfar, taubat dan jangan ceritakan ke orang lain. Begitu. Jangan diceritakan. Ya, dan jangan jangan menceritakan karena kalau menceritakan maka telah mengungkap aib dan telah mendahului Allah Azza wa Jalla. Allah sudah sayang kepada kita malah kita em, melakukan yakni yakni apa ya menyelisihi apa yang Allah berikan pada kita. Allah berikan kita penutup malah kita buka. Itu keliru. Allah sudah sayang kita malah kita buka. Itu keliru. Jadi tidak pas untuk mengungkap aib atau dosa yang sudah Allah tutup. Tapi bertaubatlah, segera bertaubatlah. Minta maaflah yang banyak kepada Allah Azza wa Jal dengan istighfar. Jika dosa itu dosa besar, maka dengan cara salat taubat satu kali saja. Dosa besar, salat taubat satu kali saja dan tidak mengulanginya lagi. Sekali salat taubat dan maksiatnya ditinggalkan. Kalau dosa itu dosa yang kecil, dosa besarnya sudah selesai. Nah, kemudian ada dosa lagi, tapi kita merasa dosa ini tidak masuk ke dalam dosa-dosa yang di yang ditentukan hukumannya langsung oleh Allah, tidak mencuri, tidak zina, tidak khamar, ada dosa-dosa yang mungkin banyak orang terjadi juga, terkena juga. Nah, maka dosa-dosa yang seperti ini yang harian, maka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, mohon ampun kepada Allah siang dan malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah dengan istighfar juga diganti dengan yang ketiga yaitu memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang banyak itu dapat menutup dosa-dosa yang silam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah segala keburukan yang silam, segala kemaksiatan yang terjadi, yang baru saja terjadi atau yang kemarin atau yang silam, ikutilah. Watbi'is sayyi'ah. Ikuti, iringi, lakukan setelah maksiat, lakukan al-hasanah, kebaikan. Setelah marah, maafkan. Setelah eh, hasad, dengki, hilangkan hasad, dengki. Tunjukkan kasih sayang, tunjukkan perhatian. Setelah mata melakukan kesalahan, ke istighfar, pindah melakukan kebaikan yang lain. Setelah terjatuh kepada kekhilafan, masuk ke dalam eh, aktivitas yang buruk, langsung segera kembali kepada aktivitas yang baik, ke tempat-tempat yang berpahala. Ini namanya cara untuk mengatasi dosa-dosa kita yang silam. Dengan sholat taubat jika dosa besar, setelah sekali saja, setelah itu dosa-dosa ringan yang terjadi, yang umum setiap hari terjadi dengan istighfar. Kemudian yang ketiga, dengan selanjutnya yang paling penting setelah istighfar, mengikuti, mengiringi, membalas kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan itu dengan amal soleh, dengan amal soleh. Begitu ya, dengan amal soleh. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitulah kurang lebih cara kita bermuamalah dengan Allah. Bukan justru mengungkap aib-aib kita. Jikapun memang harus diceritakan ketika di majelis taklim, maka sampaikan nama palsu saja. Bilang aja fulan, dulu begini, dulu begini, dulu begini. Kira-kira bagaimana Ustadz cara taubatnya begitu? Jangan mengatakan saya di depan orang, saya dulu gini, saya dulu gini, saya dulu gini. Jangan seperti itu lagi. Biarlah itu tersimpan
di catatan di sisi Allah, dan insya Allah Allah akan mengampuni dan memaafkan kita. Seperti itu. Ya, itu makna menampakkan. Barang siapa yang menampakkan dosa yang sudah Allah tutup, maka dia tidak akan selamat. Bahkan bisa terancam dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti menampakkan, menceritakan ulang maksiat-maksiat. Ada juga penjelasan makna menampakkan di sini adalah bermaksiat dengan terang-terangan. Bermaksiat tapi direkam. Bermaksiat tapi divideokan secara live padahal dia bermaksiat. Bermaksiat tapi diumumkan. Bermaksiat tapi bangga. Hei, ini saya raja judi. Ini saya penjual khamar. Ini saya pemaksiat A, pemaksiat B. Ini saya ya wanita yang paling A di kampung ini, yang paling disukai oleh A, B, C, D. Ini saya laki-laki yang paling A, paling B, paling ya ini maksiat ya dihadap diungkapkan. Ini makna menampakkan. Menampakkan itu bisa tadi adalah yang tersembunyi diceritakan, atau bisa juga makna menampakkan itu bermaksiat terang-terangan. Bermaksiat depan umum, tidak malu ya. Salah begini mengatakan nggak apa-apa, ini saya. Nggak apa-apa, emang kenapa? Saya melakukan ini. Kok begitu? Ya, Anda melakukan pelanggaran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengapa Anda berani mengatakan begitu? Itu namanya orang-orang yang melakukan maksiat terang-terangan, ya. Itu orang itu adalah orang yang berani terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang telah merusak dirinya dan dia bisa merusak orang-orang di sekitarnya. Kalau orang bermaksiat terang-terangan itu bisa merusak lingkungan sekitar. Wanita pakai pakaian yang buruk di depan umum, dari mulai badan sampai hanya di atas lutut. Itu buruk, itu dosa itu. Itu terang-terangan. Itu akan menyebabkan orang lain menirunya. Itulah kenapa Islam benci dengan orang yang terang-terangan. Artis lakukan maksiat, ya, bukan mahram, berdua-duaan, ya, bercengkrama bukan mahram di depan kamera. Ini namanya terang-terangan bermaksiat. Ini dicontoh oleh anak-anak muda. Ini adalah tempat terang-terangan bermaksiat. Orang-orang seperti ini kalau tidak taubat, ya, ini akibatnya buruk, bermaksiat terang-terangan. Dan seterusnya, mencuri terang-terangan, berbohong terang-terangan. Kemarin bilangnya A, ternyata B bilangnya B, kemudian dia ketawa-tawa, merasa tidak masalah. Orang tahu dia bohong, ya. Nah, ini orang-orang yang terang-terangan seperti ini dalam bermaksiat, ini meremehkan hukum Allah, meremehkan Allah, tidak takut dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dia dia terang-terangan begitu di hadapan orang, maksiat dia bangga-banggakan itu. Dia bisa diikuti orang lain sehingga dia bisa menjadi contoh yang buruk dari orang lain. Ya, makanya janganlah menampakkan maksiat. Jangan maksiat di tempat umum. Jangan pernah membanggakan maksiat. Jaga-jaga diri depan depan manusia. Jaga-jaga diri dalam kita khilaf. Tapi hati-hati kaum muslimin. Jangan pernah bermaksiat secara terang-terangan. Jangan pernah bangga dengan maksiat. Tutuplah dia. Seandainya dulu pernah bermaksiat khilaf, sembunyi-sembunyi sudah tutuplah dia. Karena Allah menyukai orang-orang yang menutup aibnya. Allah menyukai orang-orang yang menutup maksiatnya. Bukan untuk bermuka dua, bukan. Untuk mensyukuri Allah telah menutup aibnya, kemudian dia berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu aja, mensyukuri Allah telah menutup aibnya. Bukan justru karena ditutup oleh Allah aibnya, malah bermuka dua. Bukan, hati-hati, bukan. Untuk semakin bersyukur kepada Allah, semakin bertaubat, semakin beramal soleh dengan ditutupnya aib-aib itu. Merasa menyesal, ya Allah menyesal. Nah, begitulah kaum muslimin rahmati Allah, bahwa penting kita untuk menutup aib-aib kita yang masa lalu, yang telah Allah sembunyikan,
Jangan sampai dibuka, karena kalau dibuka sama saja dengan bermaksiat di tempat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahaya seseorang itu bermaksiat di tempat umum, tempat terbuka, mengumumkan maksiatnya, membanggakan maksiat, sangat berbahaya. Orang-orang seperti ini, baik yang menceritakan aib dan dosa-dosanya atau berdosa dengan terang-terangan depan umum, orang seperti ini tidak mendapatkan keselamatan dari Allah, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, bahkan bisa jadi dia tidak diampuni oleh Allah karena caranya seperti itu. Karena dia tidak bersyukur dengan tutupan Allah dan sitar Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah alam. Eh, Silakan apabila ada yang dipertanyakan. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan materi hadis malam ini. Hari ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, jika seseorang bermaksiat sebagai jika seseorang bermaksiat sebagai teman dekatnya, apakah lebih efektif langsung menegur orang yang menampakkan kemaksiatannya atau menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk mengajak kepada arah yang lebih baik? Mohon penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan." Ayat ini adalah ayat tentang dakwah kepada orang-orang kafir. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah kepada orang-orang yang tidak beriman dengan cara tiga. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, jika mereka berargumentasi, berdebat, maka debatlah dengan kalimat-kalimat yang paling baik, yang paling luhur. Ya, ini tiga cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menasihati, untuk mendakwahi. Berhikmah, dengan nasihat yang baik, dengan argumentasi yang paling lembut, jangan yang paling kasar. Yang paling baik, jangan yang paling buruk. Baik, kita masuk yang pertama di sini. Urutannya dari tiga langkah menasehati atau mendakwahi itu. Itu yang pertama hikmah, nasihat dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, dengan cara argumentasi yang terbaik. Yang nomor satu itu hikmah. Kenapa sih bil hikmah dulu, baru kemudian bil mau'izatil hasanah? Dengan hikmah, baru dengan mau'izah hasanah, baru dengan nasihat yang baik, dengan arahan-arahan yang baik. Kenapa dengan hikmah dulu? Apa maksud hikmah? Ulama menjelaskan rahasia dari urutan ini, bahwa hikmah ditaruh lebih awal oleh Allah. Dengan hikmah dulu maksudnya adalah melihat keadaan orang tersebut, menyesuaikan keadaan orang tersebut. Kalaulah orang tersebut yang kita tegur kiranya akan menerima teguran kita di saat itu, maka tegurlah saat itu. Kiralah orang tersebut, kalau kita rasa dia akan menerima nasihat kita jika kita WhatsApp, melalui WhatsApp, maka tegurlah dia dengan WhatsApp itu. Seandainya kita melihat bahwa kita menegur secara langsung itu lebih baik bagi dia, maka tegurlah secara langsung. Seandainya kita melihat menegur dengan cara tidak langsung, dengan menceritakan seseorang yang ada kaitannya dengan kesalahan dia, maka lakukanlah itu. Itu silakan, banyak cara. Yang penting dengan hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, yang sesuai, yang tidak akan terjadi pertikaian selanjutnya. Jika kita melihat bahwa dia dinasihati dengan halus adalah baik buat dia, maka lakukan dengan halus. Ya, kata ulama, bil hikmah di sini bisa saja kita itu dibutuhkan di dalam berdakwah itu dengan keras, dengan tegas, seperti Abu Bakar tegas kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini hikmah juga, dengan tegas. Bisa juga kita menyampaikan nasihat dan dakwah itu dengan lembut, dengan halus, tergantung kondisi dan keadaannya.
Bisa juga kita menasehatinya dengan cara memeranginya, ya. Maksudnya dengan lebih keras lagi daripada keras, kita dengan perlawanan. Jadi hikmah itu disebutkan di dalam penjelasan itu bil hikmati, yakni dengan kadar yang sesuai, menyesuaikan keadaan, kondisi orang yang kita dakwahi, yang kita ingin nasihat. Jadi pertanyaan tersebut, apabila melihat seseorang bermaksiat secara langsung menampakkan maksiatnya, maka silakan menegurnya dengan cara yang kita lebih tahu kira-kira orang ini lebih tepat kita langsung tegurkah, atau nanti kita lihat keadaan yang lebih tenang kita tegur di saat itu, atau eh, setelahnya, atau kita sindir, atau kita titip ke teman yang dekat dengan dia atau atasan dia agar menegurnya langsung. Ini semua dengan hikmah, ada penyesuaian yang bisa disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menemukan terjemahan di dalam salah satu terjemahan mushaf yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 160 yang berbunyi, kecuali mereka yang telah bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskannya, maka terhadap mereka itu aku menerima tobatnya. Dan akulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Apakah yang dimaksud menjelaskannya di sini, Ustaz? Syukron. Nah, itu wabayyanu ya. Coba Ustaz, ayat 160 ya. Ya, Ada dua soalnya, ada yang wabayyanu wa aslahu. Wabayyanu wa aslahu. Sebentar, 160. Illa alladhina tabu. Ah, betul. Ini wabayyanu. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ayat ini bercerita tentang ahli kitab. Lihat di ayat sebelumnya, 159, Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat 159 itu bercerita tentang orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kitab suci mereka. Sebagian, sebagian ayat-ayat Allah ditampakkan, sebagian disembunyikan untuk maslahat duniawi mereka. Ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Disembunyikan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an, ayat-ayat dari Taurat dan Injil setelah Allah turunkan pada mereka. Sebagian disembunyikan, sebagian dijelaskan, ditampakkan, disampaikan. Nah, orang seperti ini, para rahib-rahib ini, jika mereka mereka ini jika mereka tidak bertaubat, kata Allah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Illa alladziina tabu, kecuali mereka bertaubat, wa aslahu, mereka bertaubat, wa aslahu, menjadi saleh, memperbaiki diri mereka, wa bayyanu artinya menjelaskan isi kitab yang dulu disembunyikan, bukan menjelaskan dosa-dosanya, bukan, menjelaskan isi kitab yang pernah dia sembunyikan dulu, hukum-hukum yang dia dulu sembunyikan, ya, kebenaran-kebenaran yang dia sembunyikan dia jelaskan. Tidak cukup dia bertaubat, saya dulu mengumpati, saya dulu menyembunyikan ayat tentang hukum waris. Saya nggak mau karena saya melanggar waris, jadi saya sembunyikan. Saya takut saya terkena juga. Gitu. Rahib-rahib begitu, menyembunyikan sebuah ayat untuk kepentingan dia. Padahal hukumnya haram, tapi dia sembunyikan. Misalnya ada ayat bahwa eh, musik itu buruk gitu ya, tapi dia sembunyikan. Yang ditampakkan, ada kok boleh, ada kok boleh. Padahal ada ayat penjelasan ini buruk. Itu disembunyikan. Atau misalnya ada ayat tentang riba itu haram, tapi karena dia pelaku riba, ya,
Disembunyikan ayat-ayat riba dia tidak sampaikan. Dia sampaikan ayat-ayat mencuri, dosa mencuri, begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang menggunakan ayat-ayat yang dia pilih-pilih saja untuk kepentingannya dan dia menyembunyikan ayat-ayat yang dia belum bisa amalkan, dia nggak bisa ngamalin disembunyikan, nggak boleh begitu. Ya, orang-orang yang seperti ini, jika dia taubat kepada Allah, tabu wa aslahu dan dia menjadi saleh, nggak cukup dia hanya taubat dan menjadi saleh, nggak cukup. Setelahnya wa bayyanu, dia harus ungkap semua ayat-ayat yang dulu pernah dia sembunyikan. Itu maksud menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 110, 160. Nah, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana cara melakukan taubatan nasuha yang benar? Cara mandinya bagaimana? Cara sholatnya bagaimana? Waktu sholat taubat yang baik kapan? Soalnya banyak dengar beda-beda. Terima kasih Pak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau ana yang ana tahu, wallahu a'lam, bertaubat dari dosa dosa besar itu cukup dengan satu kali salat taubat. Antum melakukan atau siapa fulan melakukan dosa besar, membunuh. Segera salat taubat selesai sekali. Atau dia naudzubillah sebagai penzina, baik laki atau perempuan, berzina terus kerjanya. Ya, kemudian dia dengar ceramah, dia istighfar, taubat, dengar ceramah bagaimana kalau kau menzinai adikmu yang perempuan. Bagaimana kalau yang dizinai adikmu, yang dizinai ibumu, yang dizinai kakakmu. Dia ingat, subhanallah ada hadis itu. Dia berpikir, ya Allah, saya telah menzinai wanita, yakni wanita anak putri seseorang, atau istri seseorang, atau ibu seseorang. Ya, dia ingat itu, kemudian dia istighfar, dia mau taubat, silakan langsung sholat taubat. Ya, sholat taubat. Jadi apapun kesalahan yang besar dan dia sadar, langsung dia sholat taubat. Kesalahan besar, ya, kesalahan yang kita tahu yang besar mana yang kecil, yang fatal sekali, ya, yang menimbulkan penyesalan yang besar. Setelah itu, setelah dia sholat, dia ungkapkan penyesalan kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah dia sholat dan minta ampun, setelah itu dia beriktikad, dia berazam, berniat kuat tidak akan mengulanginya. Dia akan berbuat baik, mensolehkan diri dia. Dia janji tidak akan balik lagi ke maksiat itu. Nah, inilah dua cara seseorang itu bertaubat. Yaitu dengan salat taubat, mengakui kesalahan-kesalahannya, menyesali perbuatannya, memohon ampun kepada Allah. Terus yang kedua, dia mengisinya dengan kebaikan. Diganti dengan kebaikan, dijauhkan dan tidak akan pernah jauhkan dosa yang silam, tidak akan pernah mendekatinya lagi. Diganti dengan kebaikan. Ini cara taubat eh, yang kami ketahui seperti itu, tidak perlu mandi taubat. Wallahu alam, setahu saya dalam bab mandi, mandi ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Wallahu alam, seingat dan setahu kami bahwa mandi itu ada yang wajib, itu bagi orang yang junub atau selesai dari haid dan nifas. Itu mandi wajib. Mandi sunnah itu adalah untuk orang yang mau sholat Jumat. Satu. Dua, orang yang mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu dua. Yang ketiga, mandi sunnah itu adalah disunnahkan apabila dia setelah memandikan mayat. Ada pendapat itu. Ada pendapat itu. Tapi itu tidak mutlak. Tapi ada pandangan itu. Terus juga pas masuk Islam. Masuk Islam mandi. Ada juga pandangan itu. Dua. Pandangan masuk Islam dan sholat mayit. Ya, memandikan mayit. Tapi dua pendapat ini tidak umum. Tidak umum. Yang umum namanya sholat. Yang namanya mandi sunnah itu. Yaitu mandi sunnah sebelum Jumat. Dan mandi sunnah sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang umum. Sedangkan
mandi sunnah atau mandi wajib berkaitan dengan dosa besar, bertaubat, Ana belum tahu ya, dan sepertinya tidak ada. Jadi tidak perlu mandi dalam bertaubat, cukup sholat taubat, kemudian menyesali dosa-dosa yang silam dan beriktikad untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Allahu a'lam. Baik, yang terakhir dari kolom chat, mohon bertanya Pak Ustadz, bila berbuat maksiat karena perintah atasan, misalnya memakai kwitansi pengeluaran, apakah yang bertanggung jawab? Apakah atasan dan bawahannya berdua yang bertanggung jawab karena ini untuk kepentingan atasan? Dua-duanya berdosa. Atasannya berdosa, bawahannya berdosa. Orang-orang yang mengikuti maksiat dari atas perintah atasannya semuanya berdosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk, tidak boleh taat kepada manusia fi maksiatil khaliq. Ketika ketaatan itu adalah maksiat kepada pencipta, kepada Allah. Apabila kita taat kepada fulan dan kita dipaksa bermaksiat atau kita taat kepada fulan isinya adalah maksiat, tidak boleh kita ikut di situ. Ya, kamu tangkap si fulan. Apa kesalahannya, bos? Tangkap saja. Kamu pukul fulan. Apa kesalahan? Pukul saja. Tak saya bayar kamu habis mukul dia. Ini nggak boleh begini. Kamu naikkan kwitansinya. Gimana Pak ini? Naikkan saja. Saya tanggung jawab. Nggak bisa begitu. Walaupun kita yang naikkan, dia bilang dia tanggung jawab, kita pun kena dosa. Kita akan kena dosa. Tidak boleh karena itu maksiat, menipu. Kaum muslimin dirahmati Allah. Di akhirat kelak akan terjadi permusuhan antara atasan dan bawahan. Yaitu atasan yang mengajak maksiat dan bawahan yang ikut kepada maksiat. Orang-orang yang atasan itu di akhirat kelak akan berlepas diri kepada kita. Mereka akan mengatakan, mereka akan berlepas diri sebagaimana firman Allah, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u." Orang-orang yang diikuti akan berlepas diri kepada pengikutnya. "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u." Orang-orang yang raja-raja yang diikuti akan mengatakan, "Lah, kamu yang ikut saya. Saya nggak bisa menolong kamu." Kan begitu. Kamu ikut saya. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. Dan orang-orang yang pengikut mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya bisa kembali lagi hidup, maka di dunia kami tidak akan pernah mau ikut dengannya. Kami akan lepas diri darinya sebagaimana dia berlepas diri dari kami pada hari kiamat ini. Kaum muslimin dirahmati Allah, berdoalah kepada Allah agar mendapatkan atasan, mendapatkan tempat kerja yang halal, yang baik, tempat kerja yang tidak menyelisihi agama Allah dan bermaksiat kepada agama Allah. Jadi seperti tadi tidak bisa. Dua-duanya berdosa. Wallahu a'lam. Baik, eh, sudah habis Ustadz yang di kolom chat. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan di sesi tanya jawab langsung, kita masih ada waktu sebentar, mungkin 5 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait hadis malam ini, yang mau bertanya langsung ya.
Baik, nggak ada kayaknya Ustaz ya. Ya, Baik, Alhamdulillah. Jadi mungkin kita cukupkan kajian malam hari ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu bihamdika ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Terima kasih banyak Ustaz Rahmat dan juga wa Bapak Ibu atubu ilaik. sekalian dan teman-teman yang telah hadir dalam kajian ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh, barakallahu fiik. Afwan,